wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita memasuki satu ruangan di mana ada satu peristiwa, yakni tribute to W.R. Supratman. Secara kebetulan saya bertemu dengan Mas Aldo, Ketua Panitia Tribute to W.R. Supratman. Mas Aldo. Iya. Mas Aldo, selamat malam Mas. Hari ini ada satu peristiwa yang maha besar, bagi saya cukup memeriahkan. Kira-kira tujuan untuk acara ini apa? Ya, perkenalkan dulu, nama saya Aldo, saya dari GMPI DPD Surabaya, selaku Ketua Panitia dari acara ini. Sebenarnya kami kembali lagi ya, ingin ikut merayakan Hari Musik Nasional, walaupun tidak di harinya, tapi minimal masih di dalam bulan musik ya, di dalam bulan Maret yang sama. Jadi artinya bahwa Maret itu hari kelahirannya W.R. Supratman. Ya, yang pengetahuan kami seperti itu. Ya, yang kami tahu banyak hal-hal yang disimpangkan sama oknum-oknum tertentu, ya kan, seperti tanggal lahir, tempat kelahiran, seperti itu. Dan mungkin dengan adanya konser amal tribute to W.R. Supratman, tentang bisa mendatangkan keluarga ahli waris W.R. Supratman ke tempat ini, kami berharap besar pemerintah bakal melihat bahwa ini loh sebenarnya yang benar itu. Yang benar ini seperti ini. Itu pertama. Dan kelahirannya yang benar tanggal berapa? Yang kami dengar, yang kami tahu dan dari beberapa kawan dan dari beberapa sumber, untuk yang benar itu sebenarnya 9 Maret 1903. Itu hari kelahirannya ya, beliau. Tapi kan diselewengkan jadi 19 Maret kalau nggak salah ya. Oh ya? Yang kami dengar seperti itu. Jadi kami ingin itu pertama. Yang kedua, tujuan saya pribadi di GMPI ini, secara saya juga salah satu musisi Surabaya, yang saya sendiri juga pemain musik, saya penyanyi. Saya merasa miris untuk pribadi ya Prof ya. Saya merasa mirisnya seperti ini, Prof. Kita disebut kota pahlawan. Kita di Surabaya disebut kota pahlawan, tapi banyak sekali keluarga pahlawan yang ditinggalkan, terabaikan. Kalau dibilang ditinggalkan ya keras mungkin. Saya ringannya aja lah, terabaikan. Itu pertama. Yang kedua, bahkan menurut saya pribadi, makam seorang W.R. Supratman itu di Jalan Kenjeran, tepatnya di depan makam Rangka, itu sampingnya ada tempat pembuangan sampah. Oh ya? Oh iya, Bro. Itu tempat pembuangan sampah. Dan ya beberapa kali saya lewat, karena rumah saya kontrak di daerah Kenjeran sini juga, di Gading. Jadi saya sering sekali melewati itu. Bahkan tiap hari saya lewati. Banyak orang yang mau berkunjung, atau mungkin siarawan, atau mungkin warga asing yang mau tahu sih makamnya W.R. Supratman itu di mana sih di Indonesia nih, makam pencipta lagu Indonesia Raya di mana sih. Saat mereka datang cium bau nggak enak, cium bau sampah, sampingnya tempat pembuangan sampah. Itu saya miris gitu, sebagai musisi Indonesia, sebagai musisi Surabaya pertama, dan sebagai anak Surabaya yang dibilang kota pahlawan, kok makam pahlawan kok nggak dihargai seperti itu gitu. Oke, Aldo. Itu salah satu yang buat saya miris. Oke, Aldo. Siap. Jadi menurut Anda bahwa makam itu tetap berada di Surabaya? Iya. Saya mendengar bahwa makam itu berada di tempat lain, tidak? Tidak dong. Makam itu sudah jelas-jelas berada di Surabaya, dan itu menurut saya harus ada pemugaran dari makam W.R. Supratman. Masa makam seorang sosok, maaf ya, mungkin saya ngomong agak sedikit kasar atau keras, sosok pahlawan di kota pahlawan, makamnya kok nggak dihargai. Sebelahnya ada tempat pembuangan sampah, orang mau bersiarah bau sampah, bahkan truk-truk sampah berjejer di depan situ.
saya setiap hari lewat situ. Jadi Geraldo, ini ada dua hal. Yang pertama membetulkan hari kelahiran. Iya. Yaitu Dan tempat 9 kelahiran. Ya, hari kelahiran 9 Maret dan tempat kelahiran di Surabaya serta makamnya Harus dibuka. harus dibuka. Kalau tempat kelahiran saya dengar di Jatinegara. Di Jatinegara. Ya, Jatinegara kan. Oke, Geraldo, kita akan bincang-bincang lagi dengan beberapa teman Anda Ya, siap. dan terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita juga bertemu dengan Mas Guntur sebagai Ketua GMPI Surabaya. Mas Guntur, hari ini, malam ini katanya ada tribute to W.R. Supratman. Mas Guntur sebagai seorang tokoh GMPI, maknanya apa ini, Mas? Jadi kita adakan konser amal untuk keluarga W.R. Supratman. Ini berawal dari saya dengan kawan saya yang kebetulan beliau juga ketua DPC Projo Surabaya. Biasanya kita panggil Gusman. Berawal dari obrolan santai, kemudian kita punya gagasan nih, bagaimana kalau kita adakan konser amal ini. Maknanya adalah membangkitkan lagi rasa nasionalisme kepada Generasi muda pada generasi muda. khususnya. Karena di GMPI ini, di GMPI, di organisasi yang saya pimpin ini, gerakan militansi pejuang Indonesia, mayoritas juga kelompok-kelompok Milenial. muda, kaum milenial. Jadi kemudian ketika kita diskusi dengan salah satu kawan saya, Gusman, juga ketua DPC Projo Surabaya, kemudian saya iakan hasil pendiskusian itu, kita gagas, kita bikin konsep untuk acara ini. Oh, jadi saya mendengar bahwa tadi Saudara Aldo bercerita tentang kelahirannya beda, kemudian tempat tanggal lahirnya di kotanya beda, betul? Ya, jadi untuk itu informasi itu yang kita juga dapat. Kemudian kawan-kawan juga ada sebagian punya bukti-bukti terkait. Jadi paradigma inilah yang mesti kita benarkan. Jadi kita tidak ingin terjadi pengaburan sejarah. Ya. Kalau saya boleh bertanya, tujuan GMPI atau apa program kerja Ya. atau apapun. Jadi gini, secara garis besar saja ya Pak. Ya. GMPI ini ormas baru. Ormas baru. Kita lahir 12 Agustus Itu- 2021. Ya, GMPI itu apa aja? Gerakan Militansi Pejuang Indonesia. militansi ya. Jadi kita lahir 12 Agustus 2021, didirikan di Karawang di Jawa Barat oleh Ketua Umum kita Bapak Haji Muhammad Dewasa Yegi. Memang GMPI ini lahir atas dasar memberi wadah bagi kaum muda Indonesia khususnya yang merasa termarginalkan. Ya. Karena gini Pak, di masa ini eksistensi pemuda itu cenderung orang mengatakan bahwa pemuda ini apatis. Pemuda ini apatis. Apatis terhadap politik. Apatis terhadap politik, apatis terhadap sesuatu yang berbau nasionalisme dan lain sebagainya. Dan sebenarnya itu juga tidak mungkin, tidak dibenarkan juga. Tidak salah, tapi juga tidak bisa dibenarkan. Harus ada edukasi terhadap kelompok-kelompok muda yang merasa termarginalkan. Dan itu tempatnya di GMPI. Di GMPI ini kita memberikan edukasi atas pentingnya rasa nasionalisme, Ya. pentingnya atas rasa memiliki bangsa dan negara ini. Dari dasar itulah kemudian GMPI lahir. Ya, bagus sekali. Mas Guntur, terakhir. Dari tadi saya mendengar bahwa ada sejumlah sumbangsih. Itu sumbangsih itu berupa apa itu? Sumbangsih untuk anak cucu atau apa itu? Jadi gagasan dari teman-teman GMPI dan juga masukan dari kawan-kawan panitia dari yang Mas Aldo sampaikan tadi, memang kemudian seiring berjalannya waktu hasil pendiskusian saya dengan kawan saya yang kebetulan juga ketua projo tersebut, Gusman, kemudian kita punya inisiatif untuk memberi apa bahasanya ya, Sumbangsih. sumbangsi lah kepada keluarga WR
ahli waris atau keluarga WR Supratman ini. Karena atas terjadi pengaburan sejarah tadi, Oh, maksudnya begitu. keluarga WR Supratman ini bisa dikatakan kurang mendapat perhatian oleh pemerintah. Salut, Bung Guntur. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih atas wawancara ini. Ya. Saudara-saudara, demikianlah kita berwawancara dengan Bung Guntur GMI.